Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Terima kasih kepada Fastprint Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melanjutkan tes sampai dengan tahap ini. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh manajemen Fastprint Indonesia. Budgeting di sini artinya adalah anggaran yang harus disiapkan, mulai dari penerimaan dan pengeluaran. Biasanya kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti pihak pabrik dan juga pihak sales and marketing. Dengan pihak pabrik, kami merencanakan anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembelian material dan biaya SDM yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan target produksi di tahun depan. Untuk tim sales and marketing, kami melakukan koordinasi dengan perincian penganggaran untuk biaya promosi di tahun depan. Biaya promosi atas event-event yang dilakukan oleh tim marketing. Dan tim sales, kami melakukan koordinasi untuk merencanakan target yang harus dicapai di tahun depan, yang pastinya harus lebih tinggi daripada tahun ini. Mengenai manajemen biaya. Manajemen biaya dilakukan pada saat profit ataupun loss. Dikala perusahaan sedang dalam keadaan profit, perusahaan akan memberikan beberapa reward kepada karyawan atas pencapaian yang dilakukan, yaitu penjualan yang melebihi target di bulan berjalan. Yang pastinya reward itu berupa bonus ataupun berupa liburan dan lain sebagainya. Untuk tim promosi juga akan diberikan beberapa reward seperti bonus penjualan berupa produk maupun berupa bonus uang yang nantinya bisa dipakai juga untuk meningkatkan promosi itu sendiri. Untuk dana sosial, perusahaan juga akan meningkatkan uang yang dipakai untuk bantuan tersebut. Kalau perusahaan sedang keadaan loss atau kurang sehat, perusahaan akan melakukan efisiensi, bisa berupa manajemen SDM-nya dikurangi, efisiensi biaya promosi lebih ditekan, dan dana sosialnya lebih diefektivitaskan lagi. Artinya, dana sosial yang sekiranya tidak perlu dilakukan akan ditekan. Juga biaya promosi yang kecil, kalau sekiranya tidak bisa menunjang penerimaan pendapatan, harus ditiadakan. Untuk SDM perusahaan, dilakukan efisiensi dengan cara pengurangan jam kerja. Jangan sampai terjadi PHK. Arus kas. Dalam memanage arus kas, kami bersama tim biasanya melakukan pencatatan dengan rinci atas penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Mulai dari penerimaan atas penjualan, penerimaan dari pihak bank atau bunga, dan penerimaan penjualan lain seperti barang bekas, penjualan aset yang sudah tidak terpakai. Itu harus dicatat secara rinci. Pengeluaran juga seperti itu, harus dicatat dengan rinci. Mulai dari pengeluaran atas
atas pembelian material atau hutang, pembayaran hutang kepada pihak supplier maupun pihak ketiga atau bank harus dicatat dengan rinci. Itu fungsinya nanti akan memudahkan manajemen dalam melihat berapa uang yang diterima dan berapa uang yang harus dikeluarkan. Dan laporan itu harus sesuai dengan fisik yang ada di perusahaan. Saya lebih suka menggunakan current ratio karena perusahaan kami selalu mengikut sertakan persediaan dalam penghitungan indikator likuiditas perusahaan. E-filing dan e-faktur. Dalam tugas e-filing, saya sendiri yang handle mulai dari penerimaan faktur penjualan sampai pelaporan. Mulai dari awal penerimaan, lalu dibuatkan bukti potong, selanjutnya dibuatkan e-billing, pembayaran pajak, dan pelaporannya. Mulai dari PPN, PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2 final, dan PPh 25. Semua itu dilakukan dengan web DJP ataupun aplikasi yang berbasis desktop langsung dari DJP online. Untuk e-faktur, saya juga membuat atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang nantinya akan dikasih ke customer. Faktur itu sendiri dibuat berdasarkan penjualan barang utama, dan nomor yang didapat itu harus diajukan dulu ke DJP yang nantinya akan dikasih range nomor yang bisa dipakai oleh perusahaan. Untuk tim yang saya tangani ada 4 orang. Yang pertama kasir, tugasnya memanage kas, mulai dari penerimaan, pengeluaran, dan setoran hasil penjualan. Harus dicatat dan dirinci yang nantinya akan dijadikan dasar laporan keuangan. Kedua, ada tim faktur. Tim faktur terdiri 1 orang, tugasnya membuat faktur yang didapat dari orderan dari customer. Ketiga, ada piutang. Piutang sendiri melakukan checklist kepada customer siapa saja yang belum membayar piutangnya. Karena beberapa customer menggunakan pembayaran secara kredit yang jatuh temponya bisa sampai 1-30 hari. Keempat, ada tim gudang. Tim gudang bertanggung jawab penuh atas penerimaan dan pengeluaran barang. Fisik yang di gudang harus sesuai dengan kartu stok yang dibuat kepala gudang. Jangan sampai ada yang selisih, dan harus dengan rinci juga. Itu juga nanti menjadi dasar untuk pembuatan laporan keuangan. Terima kasih. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan atas beberapa pertanyaan dari manajemen Fastprint Indonesia. Besar harapan saya untuk dapat berkembang dan berkarir bersama Fastprint Indonesia. Fastprint Indonesia, sukses!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.